Yekui 1969 sampai 1970 dengan judul Satu Tarikan Nafas, Tiga Pemurnian. Selamat mendengarkan cerita ini. Yekui tiba-tiba terkejut dan bertanya, "Alis panjang, apakah kamu mendengar sesuatu barusan?" Tidak, sebelum kata-kata alis panjang itu keluar, suara hantu itu terdengar lagi. "Help me." Yekui mendengarnya dengan sangat jelas. Alis panjang juga mendengarnya dan bertanya dengan suara kecil, "Siapa yang berbicara? Apakah itu hantu?" "Bocah ingusan, tempat ini terlalu berbahaya. Ayo pergi dari sini." Yekui memikirkan kata-kata Raja Naga dan diam-diam berseru, "Mungkinkah manusia yang disegel oleh Raja Naga sejak awal masih hidup? Tempat ini aman, kalian tak perlu pergi." Lagi dan lagi, sebuah suara terdengar di telinga Yekui dan alis panjang. Suara ini lemah, seolah-olah akan pecah kapan saja. "Siapa kamu?" Yekui bertanya sambil memutar kepalanya, matanya tertuju pada tempat di mana tombak Dewa Emas telah dimasukkan sebelumnya. Tombak Dewa Emas dicabut, sebuah lubang besar tertinggal di tanah. Suara itu berasal dari dalam lubang. "Apakah kamu manusia atau hantu?" Alis panjang nyata bertanya dengan suara tegas. Suara itu menjawab, "Ya iyalah, saya seorang manusia." "Siapa namamu?" Alis panjang bertanya lagi. "So, Raja Bela Diri yang hebat." Suara lemah itu tidak terdengar, tetapi keempat kata ini terdengar seperti guntur surgawi di telinga asli Yekui dan alis panjang. "Raja Bela Diri Zhou, ini bukan sembarang raja." Yekui dan alis panjang yang asli menunjukkan wajah terkejut mereka. "Saya pernah mendengar Wu Qianfan menyebutkan Raja Bela Diri Zhou yang agung sebelumnya, dan menurut hitungan generasi, Raja Bela Diri Zhou adalah kakek buyut Wu Qianfan." Alis panjang berseru dengan kaget, "Bagaimana Raja Bela Diri Zhou berakhir di sini?" Yekui berseru, "Raja Naga memberitahu saya bahwa sebelum saya, seorang manusia pernah datang ke sini dan disegel olehnya. Raja Naga juga mengatakan bahwa manusia yang datang sebelum saya memiliki kultivasi yang sangat kuat, dan jika dia tidak menekannya, saya khawatir dia sudah menjadi raja." Alis panjang berseru, "Jika itu benar-benar Raja Zhou, maka Raja Naga tidak berbohong. Raja Zhou adalah raja kedua dari Zhou Agung, dikatakan bahwa dia sangat berbakat, dia menerobos alam raja bijak pada usia kurang dari 1000 tahun, dan dia pernah menguasai 3 kerajaan besar di benua tengah, dan dikenal sebagai orang terkuat nomor 1 di benua tengah." Berbicara tentang ini, seolah-olah mengingat sesuatu, mata alis panjang itu terbuka lebar dan berseru, "Omong kosong. Siapa namamu?" Yekui merasa bingung. Alis panjang berseru, "Saya ingat, Wu Qianfan berseru bahwa kakek buyutnya tiba-tiba menghilang 8001 tahun yang lalu dan tak pernah terdengar lagi. Apakah ini berarti Raja Wu dari Zhou ditindas di sini selama 8001 tahun? Ya ampun, 8001 tahun tanpa kematian, itu terlalu menakutkan." Kulit kepala Yekui juga sedikit ketarik saat mendengar ini. Seorang ahli tertinggi yang telah menyapu benua tengah 8001 tahun yang lalu sebenarnya ditekan di sini oleh segumpal indera Dewa Raja Naga, tidak terbayangkan, betapa kuatnya Raja Naga semasa hidupnya. Yekui bertanya, "Kapan Wu Qianfan memberitahumu ini? Mengapa saya tak tahu?" Alis panjang menjawab, "Saat itu di Gunung Abadi. Kamu tak tahu karena kamu terlalu sibuk bercinta dengan Yunxi." Alis panjang berseru, "Sayangnya, lingkungan sarang naga penguburan itu istimewa. Jika tidak, kita bisa mengirim pesan ke dinasti Zhou yang agung. Jika dinasti Zhou agung mengetahui bahwa Raja Bela Diri Zhou masih hidup, maka mereka takut mereka akan menjadi gila dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membantu mereka. Nanti, kita akan bisa pergi dengan selamat." Mata Yekui berbinar dan berseru, "Saya hanya tak tahu seberapa kuat Raja Zhou sekarang. Jika dia masih berada di puncaknya, maka kita bisa meninggalkan sarang naga penguburan tanpa masalah." Wajah alis panjang berubah menjadi serius saat dia bertanya melalui suaranya, "Bocah ingusan, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin menyelamatkannya?" Yekui berseru, "Saya tak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa, bukan? Bocah ingusan, saya menyarankanmu untuk tidak menyelamatkannya." Alis panjang berseru, suara Zhou Wuwang terengah-engah saat dia berbicara,
dia jelas sekarat, dan kultivasinya pasti tak banyak yang tersisa. Jika kamu menyelamatkannya, itu seperti menyelamatkan beban. Bahkan jika dia masih berada di puncak kekuatannya, jika kamu menyelamatkannya, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Pikirkanlah, dia telah ditekan di sini oleh Raja Naga selama 8.000 tahun. Hatinya pasti penuh dengan kebencian. Jika dia tahu bahwa kamu telah mendapatkan warisan Raja Naga, dia pasti akan menghabisimu. Bocah ingusan, mari kita berpura-pura tak tahu tentang masalah ini, atau cari cara untuk keluar. Jika kamu tak tahan di dalam hatimu, maka ketika kita keluar, ungkapkan berita itu kepada Wu Qianfan dan minta dia untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkan Raja Zhou. Kita akan pergi ke benua tengah. Ye Kui terdiam. Ucapan alis panjang ini bukan tanpa alasan. Raja bela diri Zhou pasti datang ke sini sejak awal untuk mendapatkan warisan Raja Naga juga, dan begitu dia mengetahui bahwa Ye Kui telah mendapatkan warisan Raja Naga, dia mungkin akan membalas budi dan benar-benar menyerang Ye Kui. Hati orang itu jahat. Hal semacam ini tak akan terjadi pada Ye Kui sekali atau dua kali, terutama dengan kejadian terakhir dengan Qin Jianxian. Bocah ingusan, saya sudah memikirkan satu hal lagi. Alis panjang tampak serius saat dia mentransmisikan suaranya dan berseru, sarang naga penguburan adalah lingkungan khusus di mana tak ada orang suci yang kuat yang bisa masuk, jadi bagaimana Raja Zhou bisa masuk sejak awal? Bocah ingusan, orang ini tak bisa diselamatkan, kalau tak akan ada masalah besar. Ye Kui ragu-ragu. Selamatkan saya. Suara hantu Zhou Wang, yang datang dari kedalaman gua, sangat lemah. Ye Kui berjalan ke pintu masuk gua dan melihat ke bawah, bagian bawahnya tidak terlihat, jadi dia bertanya, "Senior, apa yang terjadi padamu?" Hanya setelah beberapa menit, suara lemah itu datang lagi, berseru, "Saya kehabisan minyak dan sekarat." Ye Kui menghela nafas dalam hatinya. Bahkan Raja bela diri Zhou yang kuat, setelah terperangkap selama 8.000 tahun, hampir tak bisa bertahan. Jika itu adalah kultivator lain, dia pasti sudah kehabisan nyawa dan berubah menjadi abu. Ye Kui membuat keputusan. Alis panjang, kamu tetap di sini, saya akan turun dan menyelamatkan yang lain. Kata Ye Kui. Apakah kamu gila? Alis panjang berseru dengan tajam, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan pendeta Tao yang malang barusan? Bagaimana jika itu masalah untuk menyelamatkan mereka? Bocah ingusan, dengarkan nasihatku, satu hal lagi lebih baik daripada kurang. Ayo pergi dari sini. Ye Kui berseru dengan wajah lurus, apakah kamu lupa apa profesiku? Panggilan seorang dokter adalah menyelamatkan orang mati dan membantu yang terluka. Sebagai seorang dokter, bagaimana mungkin kamu tak melihat orang mati dan tidak menyelamatkan mereka? Terlebih lagi, dia pernah menjadi Raja Zhou Agung, bahkan jika dia meninggal, dia harus diizinkan pergi dengan cara yang bermartabat. Alis panjang, saya tahu apa yang kamu khawatirkan, jangan takut, jika itu benar-benar berbahaya, saya bisa mengatasinya. Ye Kui mengedipkan mata ke alis panjang, seolah-olah mengatakan, saya memiliki api eksotis kerajaan di tubuh saya dapat menangani bahkan orang suci. Melihat sikap tegas Ye Kui, alis panjang berseru, kalau begitu berhati-hatilah, jika kamu menghadapi bahaya, kirimi saya pesan tepat waktu. Jangan salah paham, saya tidak mencoba membantumu. Saya mencoba melarikan diri. Ye Kui tahu bahwa alis panjang yang asli sedang bercanda, jadi dia tak peduli, tersenyum dan melompat ke dalam gua dengan satu langkah. Gua itu memiliki kedalaman puluhan kaki dan gelap di dalamnya, tetapi itu tidak mempengaruhi penglihatan Ye Kui. Pada saat dia jatuh ke dasar gua, dia melihat Raja Zhou. Ye Kui terkejut. Raja Zhou terbungkus rambut dan wajahnya yang ramping dan putih bersih, tanpa ada sedikit pun darah. Kulitnya seperti kulit kayu kering, berselang-seling, dan dia duduk bersila di sana, seperti mayat kering. Dia mengenakan pakaian perang emas, yang, terlepas dari usianya, masih memiliki cahaya dewa yang mengalir darinya, membuatnya menjadi objek yang luar biasa. Pada saat ini, Raja Zhou sudah kehabisan minyak, dan Ye Kui hanya bisa merasakan sedikit energi darah darinya. Hidup tak lama, Ye Kui menghela nafas dalam hatinya, lalu membungkuk dengan hormat kepada Raja Zhou dan berseru, saya, Ye Kui, telah bertemu dengan senior. Ini adalah raja kedua dari dinasti Zhou besar dan pernah menjadi ahli tertinggi.
jadi sebagai junior, kesopanan yang tepat tak dapat dikompromikan. Raja Wu dari Zhou membuka matanya mendung dan dia tak bisa melihat satu pun cahaya. Alam ekstrim gua surga-surga, puncak kekuatan Yuan Yi. Raja bela diri Zhou melihat sekilas kekuatan pertempuran Ye Kui yang sebenarnya dan menghela nafas. Sayangnya, tingkat kultivasimu terlalu lemah. Saya merasakan aura Raja Naga darimu. Garis keturunan naga sejati. Mata Raja bela diri Zhou tiba-tiba berbinar karena takjub saat dia menatap Ye Kui sejenak sebelum tertawa lemah. Jadi begitulah. Kamu memiliki ki yang kuat di dalam dirimu. Jika tidak, kamu tak akan bisa mendapatkan warisan Raja Naga. Saya tak menyangka hal yang kucari dengan susah payah akan berakhir pada dirimu, seorang junior dengan tingkat kultivasi yang rendah. Ini adalah waktu dan takdir. Ye Kui terkejut di dalam hatinya. Dia tak menyangka bahwa Raja Zhou akan kehabisan minyak dan masih bisa menemukan sekilas bahwa dia telah memperoleh warisan Raja Naga. BTW, siapa namamu? Raja bela diri Zhou bertanya. Ye Kui menjawab, Ye Kui Junior. Dari sekolah dan klan apa? Raja Zhou bertanya lagi. Ye Kui menjawab, saya berasal dari dunia sekuler, dan saya tidak memiliki marga atau klan. Raja bela diri Zhou sekali lagi terkejut, kamu sangat baik memiliki tingkat kultivasi saat ini tanpa klan. Ye Kui bertanya, senior, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu? Raja bela diri Zhou tak menjawab, tetapi berseru, Ye Kui, saya datang ke sini saat itu untuk mendapatkan warisan Raja Naga. Sekarang setelah kamu mendapatkan warisan Raja Naga, apakah kamu tak takut saya akan menyerangmu? Saya tak akan berbohong padamu, selama saya mengeluarkan garis keturunan naga yang sebenarnya di tubuhmu, maka saya bisa kembali ke puncak dalam sekejap. Ye Kui berseru dengan wajah tenang, senior tak akan melakukan itu. Kenapa? Raja bela diri Zhou bertanya. Ye Kui berseru, jika senior ingin melakukan, maka dia tak akan memberitahu saya sama sekali dan akan melakukannya ketika dia melihat saya. Kedua, kamu dulunya adalah raja dari dinasti Zhou yang agung, raja ke-9 dari 5 raja, dengan mempertimbangkan seluruh dunia, saya yakin pandangan kamu tak akan sekecil itu. Raja Wu dari Zhou tertawa terbahak-bahak, ahaha, batuk. Raja Wu dari Zhou terbatuk hebat, sudut mulutnya terus mengeluarkan darah, dan dia tak bisa mengatur napas. Senior, saya akan menyelamatkanmu agar tidak keluar. Ye Kui selesai dan maju untuk bersiap membantu Raja Zhou Wu, tetapi tanpa diduga, tangannya dicengkeram oleh Raja Zhou Wu. Wajah Ye Kui sedikit berubah, senior, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memiliki dendam terhadap dinasti Zhou yang agung? Raja bela diri Zhou tiba-tiba bertanya. Ye Kui terdiam sejenak, menggelengkan kepalanya dan mengatakan yang sebenarnya, tak ada permusuhan. Junior saya belum pernah ke benua tengah, dan saya berencana untuk pergi ke sana setelah saya keluar dari sini. Bagus kalau tak ada kebencian. Raja Zhou melepaskan Ye Kui dan berseru, saya telah ditekan di sini selama 8.001 tahun, dan saya sudah kehabisan minyak, jika bukan karena kebencian saya pasti sudah lama jatuh. Saya tak punya banyak waktu tersisa. Ye Kui, saya akan mengajarimu kemampuan dewa, ketika kamu pergi ke benua tengah di masa depan dan bertemu dengan orang-orang dari klan kerajaan Zhou yang agung, tolong berikan kemampuan dewa ini kepada keturunanku. Tentu saja, pastikan kamu memilih keturunan dengan karakter yang layak untuk meneruskannya, agar tidak membantu musuh. Saat Raja Wu dari Zhou mengatakan ini, aura ungu tiba-tiba keluar dari penutup roh langit, sangat mulia dan menggetarkan jiwa. Ki ungu ini, yang berubah menjadi satu tulisan suci, masuk ke dalam pelipis alis Ye Kui. Tubuh Ye Kui bergetar saat dia merasakan ada metode kultivasi dewa tambahan di dalam pikirannya. Setelah membacanya, Ye Kui terkejut. Kemampuan dewa ini disebut satu nafas mengubah 3 kemurnian, teknik pemisahan yang, jika dikembangkan secara ekstrim, dapat mengembangkan 3 tubuh Taois. Setiap tubuh Dao memiliki kekuatan yang sama dengan aslinya, dan terlihat persis sama, sehingga sulit bagi orang awam untuk membedakan yang asli dengan yang palsu. Ye Kui tak bisa tidak memikirkan sosok dari mitologi dan legenda, Tai Sang Lao Jun.
Taisang Lao Jun adalah pencetus Taoisme, dan dia memiliki seni dewa, yang juga disebut satu nafas mengubah tiga kemurnian. Bahkan namanya pun sama persis, tak mungkin ada hubungan di antara keduanya, bukan? Ye Kui bertanya pada Raja Zhou, "Senior, dari mana kamu mendapatkan teknik dewa ini?" Raja Zhou tersenyum tipis, "Saya sendiri yang membuatnya." "Apa?" Ye Kui sangat terkejut. Raja Zhou berseru, "Saya berlama-lama di sini dengan hati yang kesal, bukan karena saya membenci Raja Naga, itu benar-benar karena saya terlalu tidak terkendali dan menghina Raja Naga yang menyebabkan Raja Naga menyegel saya. Selama 8.000 tahun terakhir, saya telah menyempurnakan kemampuan dewa ini, tak ingin kemampuan ini hilang. Untungnya, saya telah menunggumu." Saat Raja Zhou mengatakan ini, dia menambahkan, "Ketika saya dapat menciptakan kemampuan dewa ini sendiri, itu berasal dari mimpi. Kamu belum pernah ke dinasti Zhou Agung, jadi kamu tak tahu bahwa ada penghalang di barat laut dinasti Zhou Agung, yang disebut Celah Hangu. Ketika saya masih muda, sebelum saya naik tahta, saya menjaga Celah Huangmu selama 300 tahun. Suatu hari, saya bermimpi bahwa Ki Ungu datang 3.000 kaki ke arah timur dan seorang pria tua di atas banteng hijau melewati Huangmu Pass dan berbicara panjang lebar dengan saya dalam mimpi saya. Orang tua itu adalah orang duniawi, yang mengetahui segala sesuatu tentang astronomi, geografi, dan dunia. Dari percakapan dengannya itulah saya terinspirasi untuk menciptakan satu nafas untuk mengubah tiga kemurnian. Ye Kui, kamu seharusnya merasakan kekuatan dari kemampuan dewa ini. Kultivasi kamu rendah dan lemah sekarang, saya khawatir kamu belum dapat mengembangkan tubuh Dao. Ketika kamu menerobos alam bijak, kamu akan dapat mengembangkan tubuh Dao." Petik 2. Desir. Sebelum kata-kata Raja Zhou jatuh, pupil matanya menyusut dengan keras, hanya untuk melihat bahwa di samping Ye Kui, ada sosok tambahan yang terlihat persis sama dengan Ye Kui. "Kamu sudah bisa mengembangkan tubuh Dao." Jika Raja Zhou tak tahu bahwa Ye Kui telah belajar mengubah tiga keliling dalam satu tarikan nafas, kemungkinan besar dia akan mengira bahwa sosok ini adalah saudara kembar Ye Kui. Raja bela diri Zhou sangat terkejut bukan kepalang. "Saya tak menyangka bahwa kamu telah mengembangkan tubuh Dao begitu cepat, kamu benar-benar bakat surgawi. Untuk berpikir bahwa saat itu, saya membutuhkan waktu 600 tahun untuk mengembangkan tubuh Dao, bakat kamu dapat digambarkan sebagai tak tertandingi." "Ye Kui, apakah kamu sudah menjadi keluarga?" "Sebelum saya datang ke sarang pemakaman naga, saya menyimpulkan nasib kerajaan Zhou yang agung dan menemukan bahwa ada seorang wanita di antara keturunan saya dengan takdir yang sangat luar biasa." Ketika Raja Wu dari Zhou mengatakan ini, dia mulai batuk dengan hebat lagi, dan darah terus keluar dari sudut mulutnya. Kelopak matanya berguling dan tubuhnya ambruk ke tanah dengan suara keras. Bersambung.